Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Waikanan tahun 2019 sebesar 29.515.000 per kapita per tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar Rp39.864 per kapita per tahun. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara jika terpilih sebagai bupati untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Saya pikir tadi yang disebutkan adalah PDRB mungkin. Jadi memang benar sebagian besar penduduk Kabupaten Waikanan tahun 2019 ini bekerja di lapangan usaha pertanian 63%, kemudian industri pengolahan 9,8% dan jasa 26%. Kita kalau mau bicarain harus pakai data, agar kalau data itu bisa akurat kita bisa mengukurnya. Kemudian untuk meningkatkan PDB per kapita ini akan dilakukan upaya peningkatan produk mulai dari pertanian, industri, jasa, tingkatan produktivitas dan ekstratifikasi yaitu perluasan area. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini menata kembali peran fungsi penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian harus banyak turun, dia memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, ya kan, mengarahkan para petani, ya baik itu petani, kemudian usaha mikro, kemudian kelompok koperasi dan sebagainya, pelaku-pelaku industri. Jadi kita harus lebih penyuluh pertanian harus kita dorong untuk kembali lebih banyak lagi turun ke bawah menyapa para kelompok-kelompok usaha tadi. Kemudian yang kedua pengembangan pertanian. Ini ada pengembangan kawasan pertanian. Pengembangan kawasan pertanian ini maksudnya perkebunan, peternakan, perikanan yang bersinergi. Tapi kita buat bersinergi dari hilir ke hulu ini, dari hulu ke hilir ini kita buat sinergi dengan industri pengolahannya. Yang ketiga kita mendorong area layanan daerah irigasi. Kita ada irigasi Waiumpu, kita ada suplesi Waibesai, kemudian ada daerah irigasi Komering. Nah ini kita harus didorong untuk supaya indeks pertanaman padi itu bisa meningkat. Jadi kita berharap bahwa nanti di beberapa tempat-tempat ini tadi yang saya sebutkan tadi ini padinya bisa meningkat. Tentunya dengan perbaikan irigasi, ya kan, supaya irigasi itu airnya bisa sampai. Kemudian mengalihkan fungsi lagi yang tadinya fungsi lahan itu tadinya mungkin tadinya sawah, kemudian tidak dialiri air, kemudian berdiri pohon karet dan sebagainya itu kita bisa kembalikan lagi untuk persawahan misalnya. Kemudian pembangunan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan-kawasan yang memang menjadi komoditas unggulan kita agar mudah mengembalikan agar mudah mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Yang keempat tentu dengan kerjasama antar kampung dengan pihak ketiga. Ya, kampung dengan kita harus bekerja untuk mengembangkan komoditas unggulan, industri mikro, industri makro, yang kecil, industri yang sedang, itu terus kita kembangkan dengan cara bekerja sama juga dengan kampung, karena kampung ini mempunyai dana desa yang bisa terus juga kita kembangkan untuk menjadikan mungkin satu kampung, satu produk yang bisa untuk dikembangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan. Saya pikir itu. Terima kasih.